bayangan saya kalau Manokwari ini semua dari pihak pemimpin yang dipercaya masyarakat ini menggunakan kepercayaan itu seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan dan masyarakat. Sehingga apotek itu bisa berdiri sampai saat ini dan bisa melayani. Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dengan saya, Luksen James Mayor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat di podcast Gerakan Masyarakat Papua Pemuda Damai, Gemar Papeda. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini di podcast Gemar Papeda, 15 menit ke depan kita akan ditemani oleh kedua orang hebat, tamu spesial di pagi ini. Selamat pagi, Suster Theodora SPM. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Suster Skolastika SPM. Selamat pagi. Selamat datang di Makasih. podcast Gemar Papeda. Pagi ini kita akan ditemani oleh Ibu Theodora, Suster Theodora dan Skolastika dalam bincang-bincang pagi. Dalam bincang-bincang dengan tema kita pagi ini adalah belajar dari kesederhanaan hidup menghasilkan hasil karya yang agung. Luar biasa, kita ada dalam Pasca. Kita sangat dihargai dan luar biasa hari ini bisa Suster Skolastika dan Suster Theodora bisa datang ke sini untuk membagi kasih bagi kami, saya dan juga oleh penggemar podcast yang juga pagi ini ada bersama-sama dengan kita. Ya. Saya mulai Bu Suster Theodora. Ini saya sudah berapa kali jumpa. Saya juga mengunjungi Bihara Susteran Santa Perawan Maria di Pravi. Luar biasa, banyak inovasi yang luar biasa. Ya. Dan kira-kira Suster apa yang kemudian menjadi panggilan hati? Saya dengar itu pernah juga bertugas di daerah mana Suster, di luar negeri Ya, kami ada, memang pusat kami ada di Belanda. Kita bisa berpindah-pindah, tetapi waktu itu memang ada tugas pelayanan di mana diminta untuk melayani para suster. Karena kalau yang dulu itu pionir kami dari sana, sekarang mereka sudah mulai habis, maka kami yang relatif masih lebih muda itu diharapkan menjadi tulang punggung meneruskan perjalanan dari visi kami sebagai Suster SPM memartabatkan manusia. Makasih. Ya. Pernah di Afrika dan kira-kira apa yang di samping tugas selaku susteran panggilan iman, apa yang kemudian menarik ketika suster memilih untuk dapat melayani di tanah Papua, terutama secara khusus di Manokwari, ya kira-kira ada pengalaman yang suster bisa bagi untuk kita. Terima kasih. Ya, saya masuk biara memang inginnya melayani dan saya juga tidak membayangkan di mana tempat kami tugas, di mana SPM berada, di situ kami siap untuk ditugaskan. Dan ada beberapa tempat yang pernah saya tinggal dan melayani.
baik itu di Jawa Timur, di Kalimantan, lalu ya waktu di Belanda itu memang karena tugas pelayanan sebagai intern di pimpinan, maka saya banyak keliling bersama tim, antara lain menyiapkan kader suster waktu di Filipina, lalu juga menjadi kontak person untuk suster kami yang ada di Afrika. Begitu, selain menjalani rapat-rapat juga di mana kami bergabung juga dengan 3 kongregasi yang satu spiritualitas. Nah, pada masa tugas itu saya banyak melihat keagungan Tuhan lewat karya-karya yang dimulai oleh masyarakat maupun penduduk setempat. Antara lain memang saya lihat keseimbangan, keharmonian di dalam mengupayakan bukan hanya membangun bangunan, tetapi memelihara alamnya. Maka pada waktu tahun 2009 dan 2014 saya ada visitasi di daerah susteran ini, di Pravi, dan waktu itu di SP8, asramanya waktu itu harus anak 11, yang sekarang ini sudah 100 lebih. Saya menjadi rindu, menjadi ada keinginan, oh iya kalau nanti selesai tugas saya, biarlah diganti yang muda-muda, karena kalau semakin mapan seseorang, semakin tidak maju, tidak akan maju gerakan yang dilakukan. Maka estafet kepemimpinan itu perlu dilakukan secara berkala. Nah, pengalaman yang banyak itu saya ingin juga seturut usia saya ingin mengabdi di lokal. Dan lokal yang saya, karena kebetulan boleh memilih waktu itu karena ada pemisahan antara dari satu provinsi menjadi 2 provinsi, maka saya memilih Papua. Dan kenapa Papua? Saya melihat alamnya yang begitu indah, Tuhan menciptakan begitu baik. Maka juga baik juga kalau saya sedikit solider, turut serta memuji Dia, memelihara apa yang sudah Dia mulai. Itu Pak yang saya lakukan. Luar biasa, ini panggilan yang luar biasa. Saya pikir kita di umat secara khusus umat Katolik, tetapi juga umat di Papua beruntung mendapat Suster Theodora yang ada di tengah-tengah. Saya dengar banyak kegiatan yang kemudian membangun umat luar biasa. Sebentar, saya harus tanya dulu ke Suster Skolastika ini. Ya, ini gimana kira-kira ketertarikan untuk Papua ini sehingga ada di sini? Ya, silakan memperkenalkan diri dan tentu saja sekolah. Silakan Suster. Iya, saya Suster Skolastika, lalu saya mulai tinggal di Pravi itu 2016, jadi mungkin jalan 9 tahun ini. 9 tahun. Ya, saya kebetulan waktu itu selesai studi, saya ditugaskan. Jadi saya bukan memilih, tetapi kalau masih sesuatu yang masih lebih muda biasanya ditugaskan. Maka selesai studi, maka pimpinan menugaskan saya ke Pravi, ke Manokwari gitu ya. Jadi saya kebetulan ditugaskan bertanggung jawab di bagian kesehatan. Jadi saya diminta untuk menemani suster saya yang lebih senior, dia seorang dokter, maka saya diminta untuk menemani dia karena saya waktu itu setelah selesai studi bidan, jadi ada biar suster saya ada temannya, karena sudah dari 2001 Suster Francis memulai
karya itu Ya. sampai saat ini. Ya, luar biasa. Ya. Syukur kepada Allah bahwa saya boleh ada di Pravi karena saya melihat juga alamnya begitu indah. Jadi dan saya diminta untuk mengembangkan karya kesehatan yang ada di sana. Ya syukur karena saya sudah dimulai dulu oleh Suster Francis sehingga saya kemudian diberi tongkat estafet untuk melanjutkan apa yang sudah ada. Jadi sampai sekarang sudah semakin berkembang. Ya banyak tangan-tangan Tuhan yang membantu gitu ya. Sehingga saya boleh melihat kemajuan yang ada dari awal sampai saat ini. Ya. Gitu, Pak. Makasih. Ini kira-kira perkenalan singkat ini supaya diskusi kita menarik. Ibu Suster Theodora, saya waktu kunjungi Bihara, saya pikir waktu kunjungi ini suster itu kan urusannya untuk urusan apa rohanian gitu ya. Tapi saya jumpai, saya juga terkejut itu. Ini seorang suster sudah tua, ya. Tapi kok saya dapat banyak pelajaran waktu itu waktu ketemu Ibu Suster Theodora. Saya lihat juga, saya lihat ada banyak tanaman, pohon, buah, tidak sampai sekedar itu. Saya waktu itu pikir ini siapa yang kerja? Bukan ini suster-suster sendiri ya. Tapi juga saya ada satu yang bagi saya menarik itu bukan proyek ya, apa istilahnya itu? Kegiatan membuat apa? Jamur. Ada jamur, ada tempe, ya di Bihara itu. Saya waktu itu juga diantar lihat bagaimana prosesnya, gitu. Saya bertanya-tanya itu suster waktu itu, kok mau luangkan waktu kerja begitu, gimana suster? Coba ada yang kemudian melatar belakangi pikiran itu sehingga bisa kelola terutama jamur dan juga tempe dan mungkin ada aktivitas lain saya pikir. Yang saya pikir apa yang pesan kuat yang sebenarnya suster ingin bagi untuk kita. Nah, silakan Ibu Suster Theodora. Kongregasi kami itu bergerak di dua bidang pendidikan mayoritas dan sosial kemasyarakatan. Nah, pendidikan yang kami upayakan itu mulai dari TK, SD, SMA. Itu tersebar ada di Jawa, ada di Bali, ada di Kalimantan, ada di Papua dan Filipina, di Amersfoort Belanda dan di Afrika. Kami bergerak di situ. Dari pengalaman saya, background saya memang sosial kemasyarakatan. Hanya kebetulan saja bahwa mereka meminta saya untuk melayani di dalam tim leadership SPM. Selama melihat di situ, memang sudah lama menjadi kerinduan saya, kok saya ingin habis kerja yang keras-keras saya ingin yang bagaimana ya memuliakan Tuhan itu. Jadi awalnya itu saya ingin mengabdi Tuhan dan melaksanakan sabda. Mengabdi Tuhan dan melaksanakan sabda. Sesuatu yang vertikal dan horizontal. Kalau itu dilakukan secara tidak balance, itu menjadi kurang harmoni. Setelah saya melihat beberapa waktu, saya mengambil kesimpulan saya harus mulai dari nol. Meskipun saya sudah sebelumnya di bidang kepemimpinan atau apa-apa,
itu masa lalu saya. Saya akan mencoba bersama Tuhan yang saya ikuti mulai dari zero di situ. Nah, untuk di bidang kemasyarakatan saya tidak begitu kenal orang-orang di sana. Kalau saya mulai sesuatu yang saya bawa dari satu tempat, itu tidak akan baik. Maka yang saya lakukan, saya mulai kenal di lingkungan saya coba tanam-tanam. Loh, kok subur ya tanahnya? Apa-apa yang ditanam kok dia tumbuhnya bagus, saya heran itu. Ada beberapa macam tanaman yang saya coba berkali-kali, itu hasilnya luar biasa. Nah, saya pikir, oh iya ya, kalau ada hasil seperti itu, lalu ada tamu yang datang di situ, dia melihat itu, lalu bisa memetik, dan dia akan turut memuji Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk membawakan sukacita? Bagi saya sukacita itu bukan sesuatu yang tinggi-tinggi, sederhana sekali. Membuat orang yang datang di biara itu merasa bersyukur. Karena kok adem, kok sejuk ya masuk di susteran. Nah, itu memang tidak bisa instan Bapak. Jadi saya mengupayakan sedikit demi sedikit. Sedangkan untuk income generating activity yang saya lakukan, karena saya sadar kami semua diutus dari Jawa. Kalau kita mau melayani di Papua, sebetulnya kita diharapkan juga melayani secara mandiri. Kalau itu tergantung terus dari bantuan dari pusat, ya itu sebenarnya sama saja bohong kan? Kita kan membebani juga. Kita maunya bisa berkembang tetapi masih membebani. Oleh karena itu, ya tetap kita mengupayakan sesuatu yang mendukung untuk karya pelayanan di Pravi. Itu tujuannya. Bukan mencari penghasilan untuk memperkaya suster, tidak. Kami nggak perlu itu Pak, karena kami itu jadi tugasnya itu memang mengabdi Tuhan dan hidup sederhana begitu. Kalau kami pergi, kami akan pergi dengan baju dan koper kami. Apa yang sudah kita lakukan, kita persembahkan untuk gereja setempat, masyarakat setempat akan tinggal di situ dan akan dilanjutkan generasi berikutnya. Dan kenapa jamur? Karena saya melihat masyarakat di sini banyak yang makan jamur gitu. Lalu jamur itu ada jamur tiram sama jamur kuping. Sedangkan jamur kuping, nah itu kebanyakan saya kira mayoritas atau itu didatangkan dari luar Manokwari. Kalau katanya kita mau pertobatan ekologis, kita mau ikut Laudato Si memelihara bumi kita bersama, merawat bumi kita bersama, saya pikir dari yang kecil saja. Saya punya impian kalau budidaya jamur ini banyak masyarakat Papua asli yang mau belajar dan berbudidaya di situ. Maka nanti yang ada di toko-toko yang berasal dari luar Papua itu bisa diisi oleh masyarakat Papua sendiri. Itu impian saya. Jadi itu sebetulnya juga ya mendukung ketahanan pangan, bukan? Setuju, ya. Ya, itu hal-hal kecil yang dibuat. Tapi itu sebetulnya bukan itu saja. Tapi ada satu keprihatinan yang saya amati selama saya berada sekitar hampir 9 tahun di sini, bahwa masyarakat Papua yang di sekitar kami tinggal itu masih bisa lebih meningkat di dalam bidang ekonomi maupun keterampilannya. Dan itu hanya mungkin kalau kita yang melayani, yang datang memang untuk melayani ini mau merangkul mereka. Bukan sebagai objek, tidak, tetapi memang mereka tuan di atas tanah mereka sendiri. Dan kami hanya menolong. Saya ada 2 kata yang mungkin Bapak bisa nanti diingat-ingat.
kata sepadan, kata sepatutnya. Sepatutnya itu kan sebaiknya, seharusnya, begitu ya. Lalu sepadan itu artinya ada kecocokan. Nah, saya melihat satu keprihatinan, sebetulnya keinginannya di sini memang kan ingin semuanya bisa mandiri. Baik itu di dalam masyarakat, di kalangan ekonomi maupun di pemerintahan. Maka wajar kalau yang saya lihat itu mendambakan pemimpin semua pasti diharapkan orang penduduk asli. Sepatutnya begitu. Nah, sepatutnya itu harus diimbangi dengan sepadan. Nah, kenapa begitu? Kalau itu dipaksakan sebelum waktunya, juga akhirnya mungkin tidak sepadan itu tadi. Artinya kualitas yang diharapkan mungkin belum seperti yang diharapkan. Maka itu kewajiban bagi kita bersama untuk menolong bagaimana bisa sepadan antara keinginan dan realita. Nah, karena itu kami bergerak di pendidikan. Supaya apa? Supaya anak-anak Papua di masa datang memang sungguh-sungguh patut dan sepadan memimpin Papua ini. Begitu. Luar biasa. Ini kata kunci kita ini adalah sepatutnya dan ya, sepadan. sepadan ya. Dan ada kata kunci tadi juga yang disampaikan oleh suster untuk kita, yakni melayani dengan merangkul warga di sekitar kita, terutama orang-orang Papua. Saya kembali, suster, gimana harapan suster, terutama bagaimana untuk ekonomi umat ya, terutama tadi bagaimana ada satu gerakan yang berkaitan dengan jamur ya. Gimana prospek tadi, memang Papua itu ada lagu yang mengisahkan membuang kayu atau membuang batang ya, kayu juga tumbuh dan menghasilkan ya. Itu yang kemudian dialami oleh Ibu Suster Theodora ya. Gimana prospek kaitan terutama untuk jamur kira-kira secara khusus ekonomi umat. Saya memang ada satu gerakan selaku Kakanius itu meminta supaya ada keterpanggilan seluruh ASN ya, aparatur ASN untuk betul peduli terhadap mama-mama Papua. Karena itu saya tergerak hati sebenarnya diskusi panjang dengan Ibu Theodora ya. Kaitan dengan bagaimana ekonomi mama Papua itu kita dorong. Kita memang memiliki banyak keterbatasan, akses pasar terbatas, tempat terbatas, tapi dengan keterbatasan kesederhanaan itu Suster Theodora memulai hal yang saya pikir kecil ya. Kira-kira tips dan prospek yang perlu dibagi ya, untuk kita terutama mau Papua untuk terus bertahan dan mau belajar sebenarnya dalam terutama karena saya lihat bagaimana proses mempersiapkan jamur itu panjang gitu kan, panjang itu. Di samping banyak orang Papua itu kok tidak sabar ya, maunya cepat gitu, karena lagunya bilang buang kayu langsung bisa tumbuh makanan gitu, menghasilkan gitu ya. Prosesnya panjang gitu ya. Jika kalau lihat yang panjang gitu. Iya. Gimana Suster? Ya,
Pertama itu ada dulu waktu saya di masa pendidikan itu ada kata yang namanya agere contra, berbuat yang sebaliknya untuk yang lebih baik. Nah, mungkin alam yang ada di sini begitu memanjakan, kita bisa terlena. Apalagi sudah ada dana juga yang bantuan yang cukup banyak. Jadi tanpa bekerja yang keras pun sebetulnya masih bisa hidup. Nah, tetapi kita manusia kan tidak ingin hidup asal hidup. Kita ingin setiap kali hidup yang lebih bermartabat, yang lebih baik, lebih sejahtera. Tetapi semua itu tidak bisa dengan instan. Memang harus sabar untuk bisa sampai ke tahap yang diharapkan. Kalau prospeknya itu luar biasa sebetulnya. Bapak bisa membayangkan kalau itu di supermarket itu Bapak tanya, itu jamur kuping dari mana? Kalau dari luar semua. Kalau itu diisi oleh orang Papua sendiri, why not? Itu bukan sesuatu yang mustahil sebetulnya. Tapi itu tadi, bagaimana ada orang yang pertama tergerak dengan faith, dengan penuh iman, dan melakukan itu dengan cinta. Cinta pada Tuhan yang sudah memelihara hidup dan mau meneruskan, bukan hanya untuk makan saat ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Unity, kesatuan, bagaimana kita mau bergayung, bersambut satu dengan yang lain, saling menolong, bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, terutama orang yang memegang kunci-kunci penting di dalam pelayanan kepemimpinan, mereka yang harus di garda depan, mereka yang harus memberi teladan bagaimana melayani seperti Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Itu yang dilakukan. Jadi kita mengabdi Tuhan, kita bukan mengabdi mamon. Tidak, kita menggunakan mamon, kita menggunakan uang itu untuk Tuhan yang ada di dalam masyarakat kecil ini. Bagaimana menyejahterakan mereka? Kecil-kecil Pak, kecil-kecil. Itu unity, lalu totalitas. Memang harus total kalau mau begitu. Jangan setengah-setengah. Saya waktu mau masuk biara, papi saya mengatakan, wah, nama Chinese dari saya Mewa, kalau elu masuk biara, jangan tola-toleh. Nah, kita juga nggak perlu tola-toleh. Setannya banyak kan? Nah, lurus mengabdi Tuhan untuk kepentingan sesama itu tadi. Totalitas itu. Lalu bagaimana? Equality. Kesamaan. Bagaimana kita bisa total mengabdi Tuhan kalau kita juga mengorangkan yang di sekitar kita untuk orang-orang itu. Alangkah indah sekali bayangan saya kalau Manokwari ini semua dari pihak pemimpin yang dipercaya masyarakat ini menggunakan kepercayaan itu seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan dan masyarakat. Terima kasih Suster Theodora, luar biasa membagi kisah yang sederhana tetapi sangat membangkitkan semangat untuk kita bangun Papua yang lebih baik. Ya, saya akan juga dengan Suster Skolastika. Tadi singgung kesehatan. Saya sudah sampai di klinik ya. Luar biasa, klinik yang dengar-dengar. Saya juga ketemu Dokter Francis. Luar biasa. Semangat untuk melayani ya, sangat luar biasa. Dan kita tidak mengerankan ya, gerakan untuk membangun kesehatan masyarakat oleh suster itu menjadi pilar penting di Papua. Ya, saya kecil, yang saya ikut orang tua saya tuh di Sorong tuh juga bagaimana membuat kue gitu ya. Ya, ada satu kue yang masih tergiang di telinga saya, tidak lupa.
itu dari satu suster datang ke kampung ajar, namanya kue dari Kasbi, kue Kasbi tapi namanya 3 gadis karena ada warna Oh iya, iya. warna Ya, pelanginya itu. ya, ya. Terkenal di kampung saya itu namanya kue 3 gadis ya. Itu dulu susteran ajar ya. Di samping mereka datang untuk kepentingan kesehatan, posyandu dan luar biasa. Saya pikir tantangannya ini luar biasa. Saya lihat apa yang kemudian hari ini ada di klinik mungkin tidak sehebat sekarang karena pasti dilewati Banyak kesulitan. banyak kesulitan dan Iya. usaha luar biasa. Kira-kira apa tantangan tetap juga apa kemudian yang dirasakan oleh Bu Suster Skolastika kurang lebih 9 tahun ya ada di situ, bagaimana apa pelayanan kesehatan untuk lingkungan sekitar gitu ya. Dan karena itu bukan saja umat Katolik Ya. ya, dan itu luar biasa. Kira-kira bisa berbagi untuk kita. Iya, kalau keterbatasannya pasti dengan keterbatasan tenaga dokter ya, karena dari peralihan Suster Francis ke dokter yang baru itu juga melalui proses yang panjang. Ya, dan syukur kita juga sudah dapat dokter yang sudah 4 tahun. 4 tahun bekerja bersama kami, Dr. Wendy yang sekarang menggantikan itu. Ya. Jadi banyak hal yang ya Tuhan berikan. Nah, Karena apa? Kami berusaha untuk membantu orang-orang setempat, pasti Tuhan memberi yang baik. Gitu ya. Lalu kami berusaha melayani orang-orang yang datang ke tempat kami. Banyak juga masyarakat Papua yang dari Vega, dari tempat-tempat yang jauh di pegunungan, ya, datang dengan 1 heluk 2 heluk begitu ya, dengan rame-rame begitu. Mereka merasa terlayani, mereka merasa diterima, mereka merasa diorangkan ya, sehingga yaitu kebaikan itu ditularkan lewat omongan dari mulut ke mulut tentunya, sehingga banyak orang yang mempercayakan kesehatan itu kepada kami gitu ya di tempat itu. Lalu orang-orang yang datang itu tentunya juga semakin lama pelayanan kesehatan dituntut juga semakin maju, semakin banyak bidang-bidang yang harus terlayani. Nah, untuk itu kita juga masih keterbatasan dokter, selain dokter juga alat-alat medis yang ada. Tetapi dengan yang sederhana ini kami memulai segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, dan mereka bisa merasa puas. Kami sudah membangun apotik yang sekarang sudah berjalan, itu juga dari kebaikan-kebaikan orang-orang yang Simpatik. saya terharu yang diutus Tuhan untuk membantu kami ya, sehingga apotek itu bisa berdiri sampai saat ini dan bisa melayani. Dan saya juga dibantu oleh Seteo yang
juga mengusahakan bagaimana untuk dapat memanage keuangan, lalu membeli segala sesuatu yang dibutuhkan, sedikit demi sedikit dikumpulkan dari hasil usaha kami, dan kami ingin melayani lebih lagi untuk pelayanan rawat inap, karena seringkali orang yang datang itu harus diobati dan harus saat itu mungkin harus dilayani dengan rawat inap. Namun kadang ya karena keterbatasan dana mereka, karena kalau ke kota itu mahal, harus ada transportasinya, lalu tidak semua orang bisa menyewa mobil ya. Kami ingin bahwa nantinya rawat inap itu juga bisa terwujud dan itu bisa memutus mata rantai keterbatasan dan ketidakmampuan orang untuk dapat terlayani dalam kesehatan gitu. Dan ini kami juga dalam proses untuk mendapatkan akses bantuan, dan masih panjang jalannya. Jadi kami juga mohon doa untuk pelayanan selanjutnya yang kami rintis untuk rawat inap begitu. Luar biasa Ibu Suster Scholastica. Saya pikir hari ini pelajaran penting, memang melayani di Papua harus dengan kesungguhan hati. Air mata mengalir itu menjadi bagian yang memberi kesungguhan. Dan kita butuh Papua butuh tangan-tangan yang sederhana membangun. Wah, Ibu Suster Scholastica, saya mengerti gimana usaha hebat yang dilakukan oleh suster terutama di Wihara Susteran ya, Santa Perawan Maria di SP. Kira-kira bukan harapan ya, gimana dari hasil mitigasi suster dari para pasien yang hadir datang ya, apa tingkat kesehatan orang Papua hari ini menurut pengamatan suster kesehatan orang Papua? Kalau menurut saya sih mereka ya hidup apa adanya, ya kadang juga terbatas oleh kemiskinan. Ya, jadi banyak sebenarnya penyakit-penyakit yang sebenarnya biasa saja ya, penyakit-penyakit, tapi kan karena tingkat hidup sehat, terus makanan yang bergizi, lalu tingkat tumbuh kembang anak yang kurang terperhatikan, itu membuat seringkali ya jatuh pada penyakit-penyakit yang kadang-kadang sama. Mereka datang dengan penyakit yang sama, diobati sembuh sudah, tapi karena ya tingkat pengetahuan yang masih terbatas, sehingga kalau kita menjelaskan dengan sederhana itu mereka mengerti. Tapi kalau kita menjelaskan dengan yang agak sulit begitu penyakitnya, ya mereka tidak mengerti. Maka untuk itu menyederhanakan supaya mereka juga mengerti bagaimana cara hidup yang lebih sehat, memelihara kesehatan dengan lebih baik, dan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat.
seperti cuci tangan, itu kan hal-hal sepele, tapi kalau tidak diajarkan dari awal, ya kembali lagi ke pendidikan, bagaimana cara mengajarkan hal-hal yang sederhana menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sehat, itu yang Harus terus menjadi harus terus diupayakan. Iya. Iya. Jadi, iya. Terima kasih Ibu Scholastica saya kemarin nih untuk Suster Theodora ini. Ini inspirasi luar biasa untuk kita para penggemar podcast Gemar Papeda. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dapat kemudian menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita melayani dengan kesederhanaan kita. Waktu kita mungkin akan terbatas, tapi pertemanan saya dengan dengan Suster Theodora Scholastica dalam berbagai kerja-kerja bersama kita terus akan diskusikan, kita akan rancang. Saya senang menjadi mitra yang baik selaku kepala kantor wilayah. Memang kita ingin agar agama itu menjadi inspirasi untuk membuat kebaikan. Ya. Kebaikan tidak saja relasi dengan Tuhan, tetapi relasi dengan sesama. Dan mungkin kita bisa mengenal Tuhan tanpa mengenal ciptaan yang lain. Saya pikir itu yang saya juga tangkap dari apa yang disampaikan oleh kira-kira harapan Suster untuk kami di Kementerian Agama, untuk pemerintah, tetapi juga secara khusus untuk orang Papua, untuk mama-mama Papua gitu ya. Karena saya juga akan ingin dengar bagaimana respon Suster terhadap apa yang kita lakukan di Kementerian Agama, yakni ajarkan untuk seluruh ASN ini. Tuhan itu kasih berkat setiap bulan bagi kami, terutama para ASN. Karena itu saya mengajak para ASN untuk apa yang saya sebut dengan gerakan masyarakat Papua penuh damai dengan tindakan untuk menjaga harmoni dan kerukunan. Maka salah satu tindakan kecil yang hendak kita lakukan adalah bagaimana kita mencintai mama-mama Papua dengan cara membeli. Karena itu kita beli hasil kerajinannya, hasil karyanya, hasil kebunnya menjadi bagian dari kita. Dan ini yang saya terus dorong dengan apa yang kita bisa, karena saya mengimani bahwa jangan kita lakukan sesuatu yang bukan ada pada kita, yang ada pada kita saja, seperti yang diajarkan oleh Yesus, 2 ekor ikan dengan 5 roti yang ada pada anak itu. Nah, karena itu saya pikir pegawai ada berkat yang ada pada kita, itu aja yang kita pakai untuk kemudian melayani mama Papua. Silakan Ibu Suster Theodora, mungkin bisa beri tips. Saya sebenarnya ingin mensupport dulu apa yang sudah dilakukan oleh Suster Tika, bahwa dia sudah berjuang bersama teman-temannya, dan saya salut bahwa Dr. Wendy yang notabene sebetulnya masih muda, dia bisa berkarya di kota besar, tapi menyediakan diri di tempat yang menurut kacamata orang yang tidak tahu mungkin seperti sudah di hutan begitu, padahal Papua ini berkembang. Harapan saya, ya kita pemerintah dan swasta bekerja sama, saling menolong. Kami terbatas, dulu ada tenaga dokter gigi, sekarang ini dia pindah, Dr. Naomi pindah karena suaminya tentara di Wasior. Kami belum mendapatkan tenaga dokter gigi ini. Padahal kalau ini ada di Pravi, maka yang dari tempat-tempat terdekat seperti SP7, SP8 tidak perlu ke kota, tidak perlu.
Jadi memangkas biaya transport yang banyak dan semakin kita bisa menolong banyak orang. Maka saya mengundang dan menantang kaum muda. Beranikah dokter-dokter yang muda itu untuk juga mau memuliakan kerajaan Allah dengan sedikit memberikan kesehatan yang memadai, baik itu di kedokteran biasa maupun di bidang gigi yang sangat dibutuhkan. Itu harapan yang besar yang bisa saya sampaikan, sehingga kami yang di pelosok yang juga menolong pemerintah itu juga bisa memfasilitasi mereka dengan baik. Itu mengenai apa yang sudah kami lakukan di bidang pendidikan maupun di sosial kemasyarakatan, semua itu kami lakukan dengan tulus. Kami datang dengan ada kami, dan pengalaman kami bagikan dengan sepenuh hati ke gereja dan masyarakat di sini. Besar harapan kami bahwa ini juga gayeng bersambung. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sama seperti lidi. Kalau itu hanya satu lidi itu dipatahkan gampang sekali. Tapi kalau sapu lidi itu digabung, diikat menjadi satu, dia bisa membersihkan hal-hal yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Mengusahakan menjadi lebih indah, lebih sejahtera. Dan saya salut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan staf yang ada di Departemen Agama ini. Terima kasih bahwa sudah merangkul kami sedemikian, memperhatikan, dan secara khusus juga terhadap yang karena kami Katolik, saya merasa juga diperhatikan, ditemani, dan tidak sungkan-sungkan juga ngajak untuk turun ke kebun kami yang hutan itu. Siap. Karena keterbatasan tenaga kurang, tapi ada anak muda yang mau diajak untuk ikut memelihara tempat ini menjadi lebih baik. Semoga semangat-semangat semacam ini justru nanti akan menjadi spirit kita bersama. Jadi menumbuhkan itu jauh lebih bagus daripada menebang. Menumbuhkan jauh lebih bagus, kita baik juga bisa memanen. Tetapi keseimbangan antara ini memang perlu diupayakan bersama. Apa yang hijau-hijau di Papua ini semoga tidak menjadi kuning dan kering di kemudian hari. Karena ada banyak kaum muda yang mau juga tergerak di bidang memelihara alam. Dan itu hanya mungkin kalau karakternya dibentuk dengan baik. Maka selain upaya-upaya yang sudah dilakukan di Departemen Agama, kita memang bersama-sama mengusahakan membeli produk-produk dari Mama Papua. Mungkin alangkah bagusnya kalau itu bisa ditingkatkan dengan mengupayakan mereka bisa juga menjual apa yang dijual oleh pendeta. Jadi mereka juga bisa berjual bukan hanya hasil bumi, tapi bagaimana ngajari mereka juga berdagang. Mengusahakan mereka untuk berusaha selain pertanian, karena kenyataannya kita tidak hanya hidup dari pertanian, bukan? Kita lihat beras, daging ayam, itu siapa yang menjual? Kapan dari tempat kita, dari orang-orang kita sendiri bisa melakukan itu? Nah, itu juga suatu proses yang panjang yang perlu dipikirkan bersama. Pembentukan karakter generasi muda itu sangat-sangat dibutuhkan karena mereka lah yang akan meneruskan generasi berikut Papua ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri bincang-bincang yang luar biasa Suster Scholastica? Ya, kalau dari saya juga menghimbau juga dari dinas-dinas terkait bahwa kita ingin menjadikan masyarakat Papua lebih
sehat, lebih bermartabat. Ya, mari kita bergandeng tangan untuk sama-sama mewujudkan Papua yang sehat, Papua yang bersih, dan Papua yang semakin bermartabat. Itu saja. Luar biasa, makasih banyak. Pagi ini kita mendapat pencerahan, tidak sekedar pencerahan, tetapi bagaimana kita belajar untuk mengabdikan diri di tanah yang diberkati Tuhan, tanah Papua, dengan kesederhanaan yang kita miliki. Dan kita belajar dari kedua utusan Tuhan, yakni Suster Theodora, SPM, dan Suster Scholastica, SPM di pagi ini. Dan ya, air mata Ibu Scholastica itu pertanda bahwa ketulusan hati untuk melayani. Karena itu ajakan untuk dokter-dokter muda, suster-suster yang baru saja menyelesaikan studi, jangan tinggal di kota. Orang Papua, terutama dokter-dokter Papua, suster-suster orang Papua, banyak yang tamat dan tinggal di kota. Ajakan dari dokter Suster Scholastica, tetapi Theodora, ayo, mari datang melayani masyarakat yang ada di kampung-kampung. Karena mereka adalah pewaris tanah Papua. Kita jaga mereka sehat agar mereka dapat memiliki tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk memajukan manusia Papua di tanah Papua yang diberkati. Alamat Bihara Suster Santa Perawat Maria itu ada di SP. Ya. Saya mengundang kalangan ASN, tetapi Gemar Podcast, Gemar Papeda bisa juga mengunjungi Bihara, ya, Susteran Santa Perawat Maria, bisa diskusi lebih santai di Bihara, bisa berjumpa dengan Suster Theodora dan Suster Scholastica di sana. Mudah-mudahan ada Suster Francis ada. Waktu ya di sana untuk berjumpa. Tapi juga bagi yang ingin belajar bagaimana menjaga lingkungan, belajar menanam, juga belajar buat tempe, belajar buat jamur, bisa juga hadir di Biara Susteran. Bukan saja belajar itu, tapi belajar bagaimana hidup sederhana. Ya. Ibu Suster juga sudah tawar saya menawarkan juga kepada semua kita, kalau ingin belajar, nginap di Bihara, bisa juga ada 1-2 kamar yang kosong sambil belajar banyak di sana. Terima kasih Ibu Suster Dora dan Suster Scholastica. Ya. Hari ini saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lutsen James Mayor merasa dihargai, merasa tersanjung bisa menjadi moderator di acara podcast Gemar Papeda. Doa kami untuk Suster Theodora dan Suster Scholastica terus menjadi berkat bagi tanah Papua. Iman Ibu Theodora dan Scholastica juga memperkuat iman kita, iman anak-anak Papua untuk terus dapat melayani di tanah Papua yang diberkati Tuhan. Bagi pemerintah dan semua kita, saya pikir ini bagian dari inspirasi kita semua untuk terus lebih sederhana, terpanggil berkolaborasi dengan berbagai mitra masyarakat, termasuk Bihara Susteran, untuk membangun tanah Papua yang kita. Mudah-mudahan
dengan tema yang lain kita akan berjumpa lagi. Dan ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk tetap bersama untuk melayani Tuhan Amin. di tanah Papua. Terima kasih Terima kasih, Pak James Suster. sudah mengundang kami. Terima kasih. Saya Tuhan memberkati Amin. kita. Terima kasih. Demikian dengan saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat Lukas James Mayor dalam podcast Gemar Papeda di hari ini.